Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini aku mau review rumah yang cakep banget, mewah pastinya. Luasnya itu 375 dengan luas bangunan 572 meter persegi. Dan ini lokasinya di BSD yang benar-benar super strategis. Mau ke rumah sakit cuma 1 menit, mau ke pasar 5 menit, mau ke tol 5 menit, mau ke sekolahan 5 menit. Karena di sini banyak sekali sekolah yang pastinya bisa diakses dan gampang banget, super strategis. Nah, kawasannya juga ada 24 jam security yang nonstop dan aman banget karena lingkungannya juga sudah asri. Lahan hijau-hijaunya, pohonnya gede-gede semua, nyaman banget. Yang pasti ini harganya juga menurut aku masih make sense karena kalian udah dapat rumah baru brand new yang dibangun dari kafling plus sudah ada kolam renangnya. Nah, ini adalah fasad depannya. Aku berdiri di area entrance-nya. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah bangunan dengan desain modern klasik yang benar-benar kokoh. Kalau dilihat dari depan tuh benar-benar mewah, gagah ya teman-teman. Terus di area carportnya ini udah dapat kanopi juga, udah ada dak-dakannya juga dengan tempered glass atasnya. Muat 2 mobil dengan garasi juga muat 2 mobil. Jadi total bisa taruh 4 mobil mewah kalian. Area garasi langsung nyambung dengan area servis dan area pintu masuk utamanya ini kalian naik tangga yang bikin feels-nya tuh premium. Rumah premium biasanya ada naikkan tangga sedikit ya dan langsung disuguhkan sama taman yang ijo-ijo juga. Nah, mungkin buat kalian lokasi posisi rumah ini dekat banget sama jalan raya. Di situ tuh Jalan Raya Boulevard BSD, Jalan Sutopo, Letnan Sutopo. Terus ada pagar dan ada pohon ijo-ijo. Ya kalau misalnya kalian kurang suka, takut berisik, tinggal tambahin aja karet di kusennya soundproof. Beneran deh, itu solusinya. Tapi menurut aku rumah ini tuh worth it banget karena beli rumah ini kalian dapat lokasi yang strategis dan rumahnya super premium karena area masuknya aja udah kayak gini premium, keramik pakai andesit dan ini pintu masuknya ini full kayu solid merbau dari floor to ceiling dengan engsel pivot. Jadi nggak main-main ya speknya. Ini kayunya berat guys, dorongnya aja berat tuh. Nah, terus udah dapat smart door lock, jadi yang pasti nggak perlu takut ketinggalan kunci karena sini udah ada Face ID segala macam, sidik jari pakai pin semua juga udah lengkap. Nah, menurut aku sih ini rumah mewah banget dan harganya masih worth it. Yang menurut aku kalau kalian nyarinya di BSD yang area baru nggak akan dapat harga segini, apalagi udah dapat kolam renang. Yuk langsung kita lihat dalamnya. Nih ya, aku mau kasih kalian denger ya, kalau begitu pintu ditutup juga udah nggak begitu berisik. Sih, langsung hening kan. Jadi rumah ini tuh benar-benar speknya dipikirin dari pintunya, smart door-nya, bahkan layoutnya ini bagus banget, semuanya luas-luas, lega-lega. Terus lantainya kalian udah bisa lihat nih, ini pakai yang slab besar juga dengan motifnya tuh yang motif marmer ya, yang pasti warnanya juga masih sangat-sangat netral. Dan kalau kalian beli rumah ini kalian tinggal kasih personal touch sedikit aja sih rumahnya udah bisa langsung huni. Nah, area foyernya seluas ini, kalian bisa taruh sofa, bisa taruh meja kecil di sini untuk pajangan, bisa taruh lukisan-lukisan, bahkan mau taruh lemari sepatu di sini masih bisa banget dipasang di sini. Terus dibikinin kayak dia punya bench juga bisa, mau dipasangin kaca yang besar supaya kalian bisa bercermin dulu OOTD sebelum keluar juga bisa banget. Terus dari sini tuh di samping kiri aku sudah ada 1 kamar tidur nih guys. Kamar tidurnya bisa buat tamu ataupun orang tua yang tinggal bareng. Yang pasti begitu masuk, ini langsung kelihatan area tidurnya dengan jendela yang view-nya ke depan taman kalian. Nah, tamannya juga hijau-hijau ya karena terawat ini. Jendelanya besar, floor to ceiling, dan ini nggak kedengeran berisik ya. Jadi aman banget, nyaman tinggal di sini. Bisa taruh 1 single size atau queen size bed masih oke banget. TV bisa taruh di sana dan sudah ada ensuite bathroom. Nah, ini ensuite bathroomnya simple tapi sanitary-nya semua by Kohler. Jadi udah ada shower screen, shower, toilet sampai dengan wastafel semua lengkap. Yang pasti yang aku suka lagi tuh di rumah ini ceilingnya tuh tinggi, ini 3,5 meter. Karena aku tahu banget kalau misalkan bangunan mandiri itu pasti lebih tinggi dari rumah standar. Nah, kita lanjut lagi yuk, masuk ke dalam.
Nah, di area foyer sini dan sebelah kamar tidur tadi, sampingnya langsung ada satu powder room ya. Ini dia punya pintu udah dibikin seamless, jadi udah nggak kelihatan, cakep banget. Tuh. Jadi desainnya udah kayak gini, nggak perlu diapa-apain, tinggal pakai aja, udah sebagus ini. Nah, next kita naik satu anak tangga itu ke area utama ruangan rumah kalian. Nah, di sini tuh ada ruang keluarga, ada dining room, sama dengan area kitchen. Kitchen kalian yang bisa kalian percantik karena desainnya nanti kalian bisa pilih sendiri, bisa dipasang sendiri. Yang pasti bentuknya tuh letter L karena posisinya sudah dibikin sedemikian rupa untuk instalasi pantry atau kitchen bersih kalian. Nah, di sini kalian bisa taruh sofa, mau ditaruhin partisi juga boleh, TV di area sana karena udah ada colokannya. Di bawah tangga kalau mau dibikin tempat penyimpanan lagi juga bisa banget guys. Plus di sini itu sudah ada area dining yang gede banget nih. View-nya pastinya ke samping. Ini ada kolam renang guys. Terus kalian bisa lihat ya, ini high ceiling 7 meter. Tinggi banget dengan pencahayaan maksimal yang bagus, cakep. Dan sirkulasi udara yang pastinya adem di sini. Terus di sini ini yang tadi aku bilang instalasi untuk pantry kalian. Terus di sini juga udah disiapin untuk colokan ya. Jadi kalau kalian mau pasang satu island di sini, taruh kompor di tengah-tengah juga bisa karena udah ada colokannya di sini. Nah, dining room seluas ini bisa taruh 8 sampai 10 seater, oke banget. High ceilingnya ini plafonnya juga udah ada downlightnya, jadi udah cakep, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diganti-ganti, udah tinggal pakai. Menurut aku sih simple dan elegan kayak gini lebih mewah jatuhnya, karena lebih apa ya, timeless pastinya. Terus di belakang aku di sini ada satu dapur kotor guys. Nah, ini adalah dapur kotor. Ini dapurnya sudah dapat kompor, udah dapat instalasi untuk sinknya juga. Ini bisa kalian bikin kabinetnya, mau dibikin sedemikian rupa dengan personal taste kalian bisa. Terus colokan-colokan, taruh oven, kulkas ini juga bisa di sini. Terus di sini adalah area garasi tadi teman-teman. Jadi ini area garasinya nyambung dengan area service, ada tangga naik ke atas. Terus ada tangga naik lagi ke area service di sebelah sana, itu ada area jemur, kamar tidur ART, kamar mandi ART, area laundry, sampai dengan ada satu storage room di sana yang bisa kalian pakai untuk simpan barang-barang. Terus ini ceilingnya juga tinggi. Yang pasti itu ada tangga monyet untuk akses ke rooftop. Itu nanti ada kayak toren air, outdoor AC, ini bisa dari sini. Jadi nggak masuk ke area utama kalian. Dan ceiling atasnya itu udah ditutup pakai skylight. Jadi tetap terang, tapi nggak kena hujan. Cakep ya? Ini area servisnya dibikin nyaman biar ART kalian betah di rumah. Nah, di sana ada satu akses pintu menuju ke area outdoor kolam renang kalian, tapi kita lihat dari depan. Nah, aku udah ke area outdoor, ini udah lantainya pakai serawut ya untuk di bagian sekitar kolam renang. Ukurannya 9 x 3 meter, bisa buat orang dewasa. Terus di sebelah sana sudah ada area shower, jadi kalau habis berenang mau bilas di sana bisa. Di samping areanya juga sudah dipasangin kanopi kecil sedikit supaya nggak tampias ke arah dalam. Cakep ya. Terus di sini bisa buat apa nih? Nah, ini tadi pintu yang nyambung ke dapur kotor. Ini kalau menurut aku bisa kalian jadikan area santai. Bisa dibikinin kayak sofa, pasangin kipas angin, terus ditaruhin alat barbeque. Jadi kalau kalian mau bikin acara, ngumpul-ngumpul keluarga, mau barbekyuan sambil pool party, bisa banget di sini. Cakep ya, rumahnya desainnya nggak ribet, layoutnya nyaman, lega-lega, begitu masuk langsung ngeplong, terus bikin kamu nyaman aja, betah gitu loh. Terus dia punya rumah juga memang udah bagus, dari kayu-kayunya, speknya, lampu-lampunya itu udah nggak perlu diapa-apain. Terus sudah ada instalasi pemasangan AC juga, jadi kalian tinggal beli AC tinggal dipasang aja sesuai dengan kebutuhan pastinya. Nah, yang mau kalian bikin paling ya udah kitchen bersih lah, pantry itu sesuai selera kalian. Mau didesain kayak apa? Lanjut, kita masuk lagi yuk, naik ke atas. Nah, ini aku udah di lantai 2. Tadi railingnya di tangga itu udah pakai kayu dan pakai tempered glass yang cukup tebal ya teman-teman. Terus tangganya juga nyaman banget, udah ada lightningnya. Dan di sini tuh begitu naik langsung ketemu void.
Nah, kira-kira kalian bakal desain apa nih di sini? Kalau aku bakal pasangin chandelier yang cakep banget di sini supaya jadi icon rumahnya. Nah, yang setuju siapa? Komen di bawah, atau ada ide lain boleh komen di bawah ya. Naik ke atas, ini lantainya semua udah full SPC, motif kayu karena kamar ya. Jadi lantai 2 ini cuma ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 master bedroom. Area depannya masih gede banget. Nah, mungkin di sini bisa taruh meja untuk taruh komputer. Jadi kayak meja belajar anak ya. Nah, ini bisa nih, atau dibikinin meja kerja juga oke banget. Karena cukup luas nih areanya. Terus pencahayaannya bagus sekali. Lanjut, kita masuk ke kamar yang pertama. Ini kamar anak yang pertama. Ini posisinya berada di depan rumah, jadi view-nya langsung depan rumah. Tapi yang aku suka tetap dapat balkon. Terus jendelanya di sini ada 2, yang satu udah ada railingnya bisa dibuka. Jadi kalau butuh sirkulasi udara atau pengen ada hawa itu tinggal dibuka aja. Di sini bisa taruh queen size bed masih muat. Nakas kanan kiri bisa taruh TV dan di sini ada area walk-in closet guys. Tuh, ini bisa taruh lemari. Dan di sini kamar mandinya udah ensuite semua. Apalagi di bagian atasnya dia udah ada skylight. Tuh. Udah terang banget, jadi kalau siang tuh kalian benar-benar hemat listrik. Dia punya exhaust fan juga dipasang jadi nggak lembab. Terus terang banget rumahnya, aku suka deh. Lanjut kita ke sebelah, sama nggak sih? Nah, kamar sebelahnya ini kurang lebih ukurannya mirip-mirip, bisa taruh queen size bed, single size juga bisa. Di sini bisa taruh TV, bisa taruh meja belajar, dan di sana ada area walk-in closet begitu ensuite bathroom. Tapi di sini nggak ada balkon, cuma ada jendela juga. Ini udah ada railingnya. Safety railing ini berfungsi kalau buat kalian yang punya anak kecil ya. Jadi begitu buka tuh tetap aman, jadi tetap bisa buka jendela supaya sirkulasi udara bisa masuk. Nah, untuk di luarnya itu udah ada dak-dakan kecil, buat apa? Ini bisa taruh outdoor AC juga, atau kalau ada tampias hujan itu saluran airnya tuh udah turun ke bawah karena udah dibikinin kayak saluran air, tali air supaya dia turun ke pipa ke bawah, jadi nggak menggenang di area dak sini. Nah, ini udah dipikirin banget, dan area walk-in closetnya juga oke banget. Ini masih cukup banget bikin lemari-lemari. Terus di sini kurang lebih ensuite bathroomnya sama, tetap terang dan sudah ada exhaustnya. Lengkap ya teman-teman ya, udah tinggal pakai. Ini renovnya nggak banyak, yang pasti tinggal tambah horden, dan posisi horden pun di atasnya itu juga udah dipikirin, udah ditutup buat tiangnya, jadi estetik nih rumahnya. Lanjut, kita masih ada satu lagi yang belum kita lihat, itu master bedroom. Nah, dari sini kalian bisa lihat ada koridor yang tadi aku dijelasin yang menuju view-nya ke void, dan di sana ujung itu ada satu pintu menuju balkon. Balkonnya itu bisa nyambung sama master bedroom. Jadi bisa diakses dari depan dan juga bisa dari dalam kamar. Langsung aja kita masuk nih master bedroomnya yang gede banget. Nah, begitu masuk ada 2 sisi, kanan dan kiri. Kemana dulu ya? Kanan dulu deh. Nah, ini tuh area walk-in closetnya kalian. Kalian bisa bikin lemari kanan kiri ya. Tengah-tengah mau dibikinin kayak island buat taruh penyimpanan juga bisa di sini. Lemari kanan kiri cukup banyak sih pintunya, harusnya dapat nih 66. Jadi bisa tempat penyimpanan kalian banyak. Terus belakangnya langsung ada ensuite bathroom. Ini semua kayu di rumah ini tuh dari Merbau ya teman-teman. Jadi ini kayu solid, awet banget yang pasti. Terus di sini ada satu bathtub standalone dan dia punya wastafel kanan dan kiri, him and hers. Terus ada satu area shower di sini. Jadi terpisah ya, dia area shower dan toiletnya di sebelah sana. Ini dia punya background, dia punya bathtub aja udah pakai kuadra. Cakep. Ini bikin mewah banget. Terus tempat dia punya rak-rak kamar mandi untuk taruh-taruh barang kalian juga sudah ada di sini. Tuh, tinggal dipasang aja. Pencahayaan dapat karena tetap dapat jendela. Jadi sirkulasi udara di kamar mandi tetap bagus dengan exhaust fan juga. Jadi nyaman nih. Tuh, dia punya ini tinggal tambahin kaca aja. Di sini bisa taruh tempat penyimpanan dan ini adalah area toiletnya terpisah. Dia punya sanitary semua by color. Jadi udah premium. Terus lanjut di area sana itu kalian bisa taruh king size bed besar.
Plus masih bisa ada tambahan lagi kalau kalian mau taruh meja kerja di sini. Ini bisa. Di sini udah kebayang ya, tempat tidurnya ngadep ke sana. King size bed. View-nya langsung ke arah balkon. Bisa dibuka. Terus dari balkon ngintip kemana? Ke kolam renang dong, mana lagi. Dapat view yang paling bagus di kamar utama. Wah, ini sih cakep banget rumahnya. Besar, gedenya tuh ngeplong. Menurut aku sih ini cocok buat kalian yang pengen langsung pindah ke area BSD tanpa perlu banyak renovasi. Ya butuh mungkin sekitar waktu 3 bulanan ya untuk interior sedikit. Jadi nggak perlu terlalu banyak, tapi interiornya nggak perlu yang lama banget ya. Ini cocok banget sih. Harganya cuma di 10,8 miliar aja. Langsung survei sama aku ya di nomor yang ada di description box di bawah. Karena biasanya rumah kayak gini tuh nggak lama di pasaran dan yang pasti masih banyak banget yang nyari. Wah, aku segera mau langsung tawarin ke klien aku. Jadi kamu yang suka rumah ini langsung hubungin aku, jangan sampai sold out baru nyesel. Terima kasih sudah menonton. Saya Vida Saputra. Sampai jumpa di project berikutnya. See you.